Malam penikmat ganjil, kembali lagi bersama saya di Demang. Malam ini saya ingin memberikan wejangan yang mana dulu pernah saya ramal khususnya di wilayah Jawa Barat, dan saya turut berbelasungkawa untuk saudara kita yang ada di Sukabumi dan di sekitarannya. Ramalan ini sudah saya kupas di bulan lalu, akan ada terkena dampak banjir atau tingginya air khususnya di wilayah Jawa Barat. Dan saat ini sedang terjadi di wilayah Jawa Barat. Dan entah kenapa minggu lalu saya mendapatkan isyarat pesan melalui ritual atau melalui alam. Saya diberikan satu momen yang mana momen ini membuat saya sangat prihatin khususnya di wilayah Jawa Barat. Dan saya mengaitkan ini dalam hitungan palakia saya agar apa yang saya lihat ini tidak terjadi. Akan tetapi ketika saya menulisnya dan saya menghitung dari unsur alam, lari ke tahun 2025, banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi khususnya di wilayah Jawa Barat ini. Dan saya dibawa ke arah di luar dari Jawa Barat, terutama di Sumatera sampai ke pelosok yang ada di Kalimantan. Nanti akan saya gambarkan wilayah-wilayah yang akan terkena dampak bencana di tahun 2025 yang sangat mencekam ini. Nanti atau saya gambarkan beberapa yang akan terjadi khususnya di wilayah Jawa Barat. Saya melihat ada geseran tanah yang mana wilayah ini sangat banyak sekali dikunjungi oleh masyarakat yang ada di luar Jawa maupun di Pulau Jawa ini. Tetapi saya melihat angka B ini, entah B ini Bogor atau B ini Bandung. 2025 akan terjadi dampak yang sangat memakan waktu yang begitu lama. Ini terjadi di awal tahun. Ada air kurang lebih hampir 4 meter, tetapi air ini lokasi yang sangat dekat dengan laut. Wallahu a'lam bishawab. Tahun 2025 di bulan Januari, saya melihat Jawa Barat, Kalimantan, dan di wilayah ibu kota. Di sini saya melihat gambaran, saya menggambarkan hasil dari hitungan palakia saya yang mana saya kaitkan ini dengan alam. Di Jawa Barat ini ada pergeseran tanah khususnya di wilayah B, entah itu Bogor atau Bandung. Kurang lebih air ini sampai memakan 4 meter sampai 7 meter. Ini di dekat-dekat lautan. Dan di Kalimantan seperti ada angin besar yang begitu hebat. Ini sampai beberapa desa mengalami kerusakan yang sangat parah. Entahlah, saya melihat adanya kegundulan kayak semacam hutan, pegunungan. Lalu saya melihat pergeseran tanah sampai memakan waktu hampir 7 hari. Dan saya melihat juga ke ibu kota. Ibu kota terdampak yang begitu lumayan di bulan Januari di tanggal 10 sampai di tanggal 15. Ini air yang timbul dari lokasi yang sudah dibentengi tetapi ada bocor lalu menggenangi wilayah Jakarta sampai 2 hari itu Jakarta mengalami stuck setempat. 2 hari di bulan Januari di tanggal 4 sama di tanggal 6, ber 3 hari berturut-turut ini.
Hasil riwayat ini saya dapat dari segi hitungan falakia saya kaitkan dengan alam. Ketika minggu lalu saya melihat ada gambaran yang begitu hebat, tetapi ini saya tidak menginginkan ini terjadi. Tetapi wallahu a'lam bishawab. Mungkin alam sudah waktunya memberikan guncangan, respon yang tidak baik kepada kita karena kita tidak baik untuk menjaga lingkungannya. Dan saya melihat di bulan 3 sampai bulan 7 ada konflik yang sangat panas di meja yang berdasi. Ini konflik sampai ke mancanegara. Karena ada yang tidak menerima, bahkan sampai mafia-mafia di kursi panas itu banyak mengangkat, banyak terciduk. Mafia-mafia yang sangat sudah keker ya, sudah baja, banyak backingannya gitu. Ini di bulan 3 sampai bulan 7. Banyak mafia-mafia yang tertangkap dan sampai papan artis pun ke bawah. Saya melihat nama-nama besar, aktor-aktor yang terlibat di kursi panas ini. Entah apa, saya menggambarkan seperti ini. Saya menggambarkan seperti ini. 2025 di bulan Januari saya melihat ada B, entah ini Bogor atau Bandung, karena Bogor menjadikan pusat pariwisata dan Bandung juga menjadikan tempat pariwisata. Ini melihat terjadi ada sebuah pergeseran tanah sampai tingginya air. Yang tingginya air sampai berdampak ke ibu kota. Tetapi saya dialihkan ke wilayah Kalimantan sampai Sumatera Barat. Ini bencana yang dari alam. Karena alam sudah murka dengan kondisi lingkungan yang tidak terjaga. Dan banyak orang yang menyalahgunakan tentang hak-hak yang telah disepakati atau diberikan amanah 2025 ini. Minggu lalu saya mendapatkan satu isyarat melalui lorong dimensi 7 dimensi abstrak. Di bulan 2, di bulan 4, dan di bulan 6 ini ada momen yang tidak mengenakan untuk kita semua. Kita akan kehilangan rasa kepercayaan kita untuk orang yang sudah kita kagumi. Ini sampai ke bulan 6. Ini sangat berlarut-larut karena kita memikirnya kok bisa terjadi. Dan inisial ini adalah orang yang sangat kita obrolkan dan sangat kita bicarakan di setiap momen-momen terjadi gitu. Ini di kalangan orang yang kita tuakan. Dan di bulan 10 sampai di bulan 12, momen yang saya sangat tidak menyukainya. Dan momen ini yang saya sangat pun tidak menginginkannya. Dampak dari bulan ini semuanya saya melihat bulan yang paling ekstrim di bulan 10 sampai bulan 12. Di tahun 2025. Momen ini saya tidak menginginkan terulang kembali seperti tahun-tahun sebelumnya, yang mana kita pernah dirumahkan, yang mana kita pernah mengalami global ekonomi, kita mengalami global tentang perihal asmara pun sampai terkena dampak dari ekonomi tersebut. Inilah momen yang saya tidak menginginkannya. Dan mau apa lagi? Saya hanya berdoa, mudah-mudahan momen ini tidak terjadi dan khususnya di wilayah masyarakat di wilayah Indonesia dan seluruhnya bisa mengantisipasi dan mencegah
dari apa yang saya lihat ini, lebih banyak kita berdoa, meminta pertolongan kepada Sang Pencipta agar momen ini tidak terjadi. Lantas seperti apa dan harus bagaimana kita melakukannya? Tadi, rawatlah, jagalah, dan ada istilah kata bahasa Sunda, jaga ucap tekad lampah. Kemanapun, dimanapun, dan kapanpun. Begitu aja. Dan di bulan-bulan 2, di bulan 3, sampai bulan 8, pada 8 ini adalah angka yang sangat memajukan. Tetapi di pertengahan itu saya melihat adanya krisis ekonomi, sampai banyak orang yang di PHK. Dampak dari PHK tersebut, banyak orang mengalami penurunan ekonomi, kekerasan, sampai jeritan tangis dari usia 2 tahun. Bayangkan, usia 2 tahun. Mungkin ASI lah, entah apalah. Saya melihat jeritan tangis ini dari finansial yang sangat rendah sekali, merasakan 2025 ini sangat-sangat berat dan sangat fatal. Karena banyak sekali melihat seseorang yang mau melakukan apapun untuk uang. Uang dan uang. Ini adalah dampak sesuatu yang tadi, pekerjaan. Karena laki-laki itu bekerja. Ketika tidak bekerja, lantas mau seperti apa yang mau dijalaninya. Dan banyak yang murka juga. Ini dampak dari sesuatu yang telah terjadi di tahun 2025 di pertengahan. Sebenarnya ini sudah mulai dari sekarang. Tetapi next point, ujung tanduknya adalah di bulan 7 sampai bulan 8. Sebenarnya momen-momen yang saya lihat ini, saya tidak menginginkannya dan saya tidak menyukainya. Tetapi saya harus bagaimana untuk mengungkapkannya? Mau tidak mau, saya harus berikan kepada penikmat ganjil bahwa ini adalah momen yang saya tidak menyukainya. Tetapi ketika saya memberikan wejangan atau sebuah obrolan ini, apa yang saya lihat, apa yang saya ketahui tentang ramalan di tahun 2025 ini, lebih utamanya kalian harus eling dan waspada.